Selamat datang di Fisika is Fun. Perkenalkan, nama aku Gita Maria. Oh iya, aku di sini pengen ngajakin kalian belajar bareng loh. Kita akan ngebahas materi tentang analisis vektor pada gerak parabola. Asik ya. Yuk, ikutin terus. Gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru yang merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ciri-ciri gerak parabola. Pertama, jarak terjauh ditempuh dengan sudut 45 derajat. Kedua, pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat akan menghasilkan jarak tempuh yang sama. Ketiga, massa tidak berpengaruh terhadap sudut elevasi selama kecepatan awal konstan. 1. Jarak terjauh ditempuh dengan sudut 45 derajat. Gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang, gerakan peluru, gerakan lompatan jauh, gerakan bola voli, dan gerakan bola tenis. Kedua, pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat akan menghasilkan jarak tempuh yang sama. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, seperti pada gambar di bawah ini. Gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Ketiga, massa tidak berpengaruh terhadap sudut elevasi selama kecepatan awal konstan. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Rumus gerak parabola. Pada titik awal, sebuah peluru yang ditembakkan tentunya mempunyai kecepatan awal, dan ketika membentuk lintasan melengkung, pastinya terdapat sudut yang dibentuk, bukan? Oleh karena itu, kita harus memasukkan sudut dalam perhitungan kecepatan awal. Dengan demikian, kita mendapat persamaan kecepatan awal untuk gerak horizontal Vox dan vertikal Voy sebagai berikut, yang sudah saya tampilkan di layar ini. Di mana V yaitu kecepatan awal, Vox yaitu kecepatan awal pada sumbu X, Voy yaitu kecepatan awal pada sumbu Y, dan theta yaitu sudut yang dibuat terhadap sumbu X positif. Pada titik A, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gerak pada sumbu X kita analisis dengan gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Maka untuk kecepatan Vx sama dengan kecepatan Vox, sedangkan untuk Vy tergoda oleh gravitasi yang menarik dan unik benda ke bawah atau yang bisa kita sebut dengan GLBB, sehingga kecepatannya akan berkurang. Untuk jarak horizontal digunakan rumus jarak gerak lurus beraturan, sedangkan untuk jarak vertikal atau tinggi dicari menggunakan rumus jarak lurus berubah beraturan. Seperti yang sudah saya tampilkan, ini adalah beberapa rumus atau persamaan. Dengan V yaitu kecepatan awal, Vox kecepatan awal pada sumbu X, Vx kecepatan pada sumbu X, Voy kecepatan awal pada sumbu Y, Vy kecepatan pada sumbu Y. Lalu G sendiri yaitu gravitasi, lalu T yaitu waktu tempuh, dan theta sudut yang dibuat terhadap sumbu X positif. Dan yang terakhir, Y besar yaitu jarak terhadap sumbu Y. Lalu kita pada titik B. Titik B ini yaitu titik tertinggi, di mana kita simbolkan sebagai Ymax atau H. Agar sebuah benda sanggup mencapai ketinggian maksimum, maka syaratnya yaitu Vy sama dengan 0.
maka kecepatan pada titik tertinggi yaitu kecepatan pada sumbu X atau Vx. Berikut ini adalah rumus yang sudah ditampilkan di layar Anda. Ada titik tertinggi yang sanggup dicapai, lalu ada waktu untuk hingga di titik tertinggi, ada jarak horizontal dari titik awal hingga titik B, di mana V sama seperti yang tadi, yaitu kecepatan awal, Vox yaitu kecepatan awal pada sumbu X, Vx yaitu kecepatan pada sumbu X, Voy yaitu kecepatan awal pada sumbu Y, Vy yaitu kecepatan pada sumbu Y, G sendiri yaitu gravitasi, dan T yaitu waktu tempuh. Lalu ada X yaitu jarak terhadap sumbu X ya teman-teman. Lalu H itu sendiri adalah tinggi maksimumnya. Lalu ada pada titik C. Untuk gerak parabola pada titik C sama menyerupai gerak parabola pada titik A. Perbedaannya yaitu gerak gravitasi yang bernilai faktual, alasannya yaitu menuju ke bawah. Karena dikatakan sama menyerupai melalui titik A, maka gerak pada sumbu X tetap memakai GLB. Dan untuk Y-nya kita memakai GLBB, namun gravitasinya bernilai positif. Seperti rumus yang ada di layar teman-teman sendiri. Lalu lanjut, kita akan pada ke titik D. Titik D ini yaitu jarak terjauh yang dilalui oleh sebuah benda yang melaksanakan gerak parabolanya. Pada gambar kita simbolkan jarak terjauh ini dengan simbol X max. Jarak maksimum ini disanggup juga dikatakan jarak sebuah objek kembali ke tanah sehabis objek tersebut melaksanakan gerak parabola. Waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk hingga ke tanah yaitu 2 kali waktu benda tersebut untuk mencapai jarak ketika berada di titik tertinggi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa persamaan yang ada pada titik D. Lalu kita ke contoh soalnya. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat secara horizontal. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second, maka hitunglah ketinggian maksimum batu, waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi, jarak terjauh yang dicapai batu, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jarak terjauh. Seperti yang kita ketahui, di dalam soal, di situ ada sudut elevasi dengan nilai 30 derajat, tetapi secara horizontal. Lalu ada kecepatan awal dengan VO, yaitu seorang anak melempar batu dengan nilai 20 meter per second. Lalu ada percepatan gravitasi 10 meter per second. Yang pertama kita lakukan ialah kita mencari ketinggian maksimum Hmax. Hmax sama dengan VO kuadrat sin kuadrat A dibagi 2G. Seperti yang sudah ada pada layar teman-teman sendiri, mari teman-teman simak, teman-teman teliti, dan teman-teman pasti akan mengerti. Lanjut, kita ke 2, waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi atau yang disebut dengan Tmax. Tmax ini yaitu titik tertinggi dengan rumus VO sin A dibagi G. VO-nya tadi kita tahu, A-nya kita juga tahu, G-nya kita juga tahu. Teman-teman bisa masukkan satu persatu ke dalam persamaan tersebut. Maka teman-teman akan ketemu dengan hasilnya. Lalu kita ketiga, jarak terjauh yang dicapai batu. Jadi jaraknya ya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan X terjauh dengan rumus VO kuadrat sin 2A dibagi G. Teman-teman bisa masukin satu persatu dan teman-teman bisa lihat bagaimana cara pengerjaannya pada layar yang sudah teman-teman lihat ini. Lalu ke terakhir, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jarak terjauh atau T terjauh. T terjauh sama dengan 2T max. 2T max ya teman-teman. Lalu tadi
Karena kita sudah mengetahui hasil dari T-max itu tadi bernilai 1 second ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2S. Jadi waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jarak terjauh adalah dalam waktu 2 second saja teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya Gita Maria, pamit undur diri. Terima kasih.